Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Masrur. Kali ini saya ingin membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat ini di tengah pandemi, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat, baik pendidikan ataupun bisnis dan sebagainya, maupun pemerintah. Nah, baik, di sini ada teori tentang TIK. Tentang TIK ya. Yang pertama, menurut Huck dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Ini menurut Huck dan Ken tahun 96. Jadi seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi ya. Jadi seperangkat alat, contohnya di sini adalah komputer. Komputer itu seperangkat alat ya, tapi bukan untuk nikah ya, bukan untuk seperangkat alat sholat, bukan. Nah, ini komputer. Komputer itu kenapa disebut seperangkat alat? Karena di dalamnya itu ada prosesor, memori, layar, keyboard, mouse, nah, dan sebagainya. Itu namanya seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi. Jadi, yang diproses komputer di sini adalah informasi ya. Nah, itu tahun 96. Selanjutnya tahun 99 ya. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi dan mengirimkan informasi. Nah, itu jadi ada pengembangan di sini ya, yakni mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Contohnya teknologi komunikasi itu apa? Ya internet ya ataupun yang lain. Nah, contohnya ada teknologi SMS, teknologi telepon dan sebagainya. Nah, itu tahun 99. Selanjutnya yang ketiga menurut William N. Sawyer. Nah, ini buku yang paling populer ya di tahun 2003 hingga sekarang. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, seperti saat ini ya, tahun 2003 sampai saat ini, teknologi informasi dan komunikasi itu sudah merupakan satu paket yang bisa menggunakan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Saat ini tahun 2020 ini sudah masyarakat sudah mendapatkan layanan 4G ya, kecepatan generasi keempat. Nah, jadi video, suara dan sebagainya streaming sudah sangat dirasakan sangat cepat untuk masyarakat saat ini ya. Nah, konklusi kesimpulannya bahwa teknologi informasi merupakan gabungan antara
teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Sehingga lebih tepat kalau diistilahkan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, saat ini TIK hampir bisa diidentikan dengan jaringan internet, paling tidak dari protokol yang digunakan. Nah, jadi semua yang kita akses menggunakan internet saat ini disebut dengan TIK, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh-contoh TIK. Ada SMS, Short Message Service ya. Alatnya berupa handphone, medianya adalah wireless udara. Nah, data atau informasinya berupa teks saja. Nah, itu SMS. Kalau MMS ya, pengiriman multimedia service, itu data atau informasi yang diberikan adalah berupa gambar atau sebetulnya video, tapi lebih tepatnya gambar, multimedia service ya. Nah, ada juga email. Apa itu email? Electronic mail ya. Alat komputer, handphone, PDA, personal data, asisten. Nah, itu alat-alatnya. Jadi tidak hanya handphone saja, bisa komputer, bisa PDA. Nah, PDA saat ini sudah tidak ada, digantikan dengan kemampuan Android ya, handphone atau smartphone sekarang ini, smartphone. Medianya wireless ya, atau bisa juga kabel ya, atau pakai data kalau saat ini. Data yang dikirimkan itu berupa teks ya, email, tapi sekarang juga bisa berupa lampiran yang lain, video, gambar, dan sebagainya untuk saat ini. Nah, itu TIK ya. Nah, selanjutnya beberapa contoh yang lain. Contohnya sekarang akses Facebook, Instagram, bahkan sekarang TikTok ya, YouTube, dan sebagainya. Nah, ya, itu yang berupa video besar-besar bisa diupload di situ. Oke, selanjutnya contoh-contoh TIK yang lain adalah sistem informasi akademik ya, aplikasi sistem informasi akademik. Kalau kita menjadi mahasiswa atau siswa, itu sudah ada namanya sistem informasi akademiknya. Tujuannya saling bertukar file lagu atau ini yang lain ya, manfaat yang contoh yang lain bertukar file lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth. Nah, sekarang ini sudah lebih dari itu. Contohnya ada ShareIt dan sebagainya. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, TIK itu tidak bisa lepas dari namanya infrastruktur informasi. Nah, contohnya kalau kita punya handphone ternyata tidak bisa internet. Nah, itu termasuk infrastruktur informasinya. Itu ada beberapa contoh penjelasannya berikut ini. Yang pertama, perangkat keras hardware. Contohnya prosesor, memori, layar. Nah, itu hardware. Ada keyboard, ada mouse. Contoh selanjutnya adalah perangkat lunak softwarenya. Ada Android, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan sebagainya. Jaringan dan komunikasi. Nah, ini infrastruktur yang penting juga. Nah, beli handphone kok ternyata belum memenuhi syarat 4G, maka jaringan komunikasinya ini jelek. Ya, masih berupa 2G misalkan gitu. Nah, jadi jaringan komunikasi ini adalah salah satu infrastruktur terpenting juga yang perlu dipahami bersama. Yang selanjutnya adalah basis data atau database. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan
untuk menyimpan data. Jadi contohnya di WhatsApp yang kita gunakan kalau ada pengiriman teks, video, gambar dan sebagainya, ternyata di galeri handphone kita, di galeri foto kita penuh dengan gambar, video dari WhatsApp yang dikirim oleh teman-teman. Nah, itu di dalam folder WhatsApp itu ada media, di dalam media ada database. Nah, di dalam database itulah semuanya informasi yang melalui WhatsApp itu disimpan di situ. Biasanya kalau WhatsApp kita lelet atau handphone kita lelet itu gara-gara database yang begitu besar yang berada di dalam WhatsApp. Nah, caranya adalah bisa dihapus. Itu salah satu contoh basis data untuk orang awam ya. Lah untuk orang-orang yang misalkan bekerja sebagai admin sistem informasi, pasti sangat mengenal yang namanya basis data. Jadi berupa tabel-tabel yang saling berelasi untuk mengintegrasikan data-data. Nah, seperti itu. Itu namanya basis data. Yang terakhir, information management personil. Semua ini infrastruktur informasi ini ada, tapi kalau tidak ada manajemen personil itu tidak jalan. Contohnya apa? Ada pengguna, ada admin. Nah, salah satu contoh saja manajemen personal di dalam grup WhatsApp itu ada admin, ada pengguna saja. Nah, pengguna artinya anggota ya. Anggota itu kadang dibatasi haknya, hanya bisa baca, tidak bisa komen dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh information management personil ya. Oke, kita lanjutkan. Kemampuan sistem informasi yakni proses transaksi cepat dan akurat ya. Kalau tidak ada proses transaksi cepat dan akurat itu bukan sistem informasi atau teknologi informasi ya. Oke. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa di dalam teknologi informasi itu ada yang biasa disebut dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ya aplikasinya yang bisa memproses informasi sedemikian rupa sesuai dengan tujuannya. Nah, itu sistem informasi ya. Jadi kalau ada kemampuan teknologi informasi komunikasi tidak bisa memproses transaksi cepat dan akurat, nah itu belum sesuai tujuan dari TIK tersebut. Nah, selanjutnya kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Nah, saat ini kalau kita beli handphone dan sebagainya, menggunakan Facebook dan sebagainya, sudah berapa ratus foto, video yang sudah Anda upload, sudah Anda gunakan broadcast dan sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Nah, di servernya sana kita nggak tahu berapa giga, mega, tera untuk penggunaan penyimpanan database Anda. Oke, terus selanjutnya komunikasi juga cepat dengan WhatsApp, Telegram, Facebook, dan sebagainya. Nah, kita sekarang komunikasi dengan cepat. Contohnya kalau kuliah, ada jadwal kuliah, ada dosen apa enggak, dan sebagainya. Nah, itu komunikasi di grup dengan cepat. Semuanya dengan satu kali informasi semua sudah mendapatkannya. Ada notifikasi dan sebagainya. Itu kemampuan sistem informasi. Selanjutnya tujuannya adalah memecahkan sebuah masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Ya, memecahkan sebuah masalah. Contohnya di tengah pandemi seperti ini menjadi sebuah masalah. Mahasiswa dan dosen tidak bisa kuliah di kelas. Guru dan siswa tidak bisa sekolah di
belajar di sekolahan harus online. Nah, memecahkan masalah dengan adanya TIK ini kita bisa terfasilitasi. Nah, membuka kreativitas. Contohnya kita harus membuat video pembelajaran, membuat PowerPoint interaktif dan sebagainya, membuka kreativitas. Dan bisa dimasukkan ke YouTube, jadi YouTuber. Nah, sehingga kreativitas itu membuahkan hasil. Selanjutnya efektivitas dan efisiensi ya, efektivitas dan efisiensi gitu ya. Nah, jadi efektif kita katanya nggak boleh sekolah, tapi harus belajar di rumah ya, efektif dengan teknologi informasi. Nah, efisiensi biasanya itu kalau pergi kuliah, beli bensin, beli makan, beli kebutuhan-kebutuhan yang lain sekarang hanya satu, beli paket data, duduk manis di rumah. Nah, itu efisiensi namanya. Nah, seperti itu. Prinsip dari teknologi informasi ini adalah high tech dan high touch. Apa itu high tech, high touch? Nah, ini prinsip saja loh ya, bukan sebuah sesuatu yang harus di mindset, bukan ya. High tech, high touch itu ya prinsip ya, semakin tingginya teknologi ya semakin apa saja ya yang bisa dihandle dengan teknologi. Nah, sekarang ini mau beli makan saja pakai, misalkan katakanlah pakai Gojek ya, pakai Grab. Nah, mau ngantar dokumen pakai Gojek, pakai Grab. Mau beli sesuatu Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah, itu namanya high tech, high touch. Artinya prinsipnya adalah semakin teknologinya semakin berkembang, semakin banyak yang bisa dirasakan, bisa disentuh ya gitu. Pendidikan sekarang katanya nggak bisa belajar di sekolah, tapi bisa belajar di menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi itu menangkap. Ya, menangkap berarti mengcapture. Nah, data apa saja? Ya, data berupa gambar, suara dan sebagainya. Lalu mengolah, processing, misalkan dari mahasiswa, presensi mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, nah diproses menghasilkan nilai KHS, nah nilai keseluruhan, nilai IPK dan sebagainya. Selanjutnya menghasilkan, generating ya, menyimpan, menghasilkan tadi ya, jadi menghasilkan itu berupa KHS dan sebagainya. Terus menyimpan ya di dalam database. Nah, fungsi selanjutnya mencari kembali. Nah, jika ada teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa mencari kembali data-data yang sudah bertransaksi sebelumnya, nah, itu fungsinya belum powerful, belum 100% ya. Maka TIK yang baik itu sudah bisa mencari kembali data yang pernah diinput, dihasilkan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya melakukan transmisi. Nah, ini dari komputer atau gadget ya, smartphone dan sebagainya, itu harus bisa melakukan transmisi data. Nah, itu fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Keuntungannya adalah speed, kecepatan ya. Kita belajar dengan harus datang jauh-jauh ke kampus, ke tempat kursus, ke sekolah, itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan internet ya sangat cepat ya. Bahkan kecepatan internet ini sekarang ini sudah bagus ya. Nah, sangat cepat, pakai handphone, pakai laptop di rumah dan sebagainya. Konsistensi ya, lebih konsisten dengan
keuntungan dengan teknologi informasi. Terus presisi, reliability ya. Presisi itu ya akurat ya. Reliability itu ketersediaannya selalu bisa diandalkan. Nah, teknologi informasi dalam berbagai bidang, contohnya akuntansi, finansial, marketing, produksi, manajemen, dan pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin perlu saya kasih tahu, di sini ada jual beli juga, ada Shopee, ada apa? Tokopedia, ada juga untuk konsultasi dokter. Nah, ini namanya Halodoc. Halodoc. Halodoc kesehatan ya. Nah, ini dokter-dokter yang bisa dihubungi, mau konsultasi apa saja di sini ada. Nah, ini spesialis bedah, THT dan sebagainya ada semua. Ini kemampuan TIK di saat ini. Kalau mau kuliah ada namanya Google Classroom dan sebagainya. Nah, itu kemampuan teknologi informasi saat ini. Oke, dari sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya kira presentasi pertama pengenalan teknologi informasi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube saya. Muhammad Masur, like, subscribe-nya ya, ditunggu. Terima kasih. Saya lanjutkan nanti sejarah tentang TIK, sejarah-sejarahnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.